Halo pemirsa, saya Argo Pratomunugroho. Kali ini saya sengaja bertandang di kediamannya Pak Kiai Nasruddin Ansori yang terkenal dengan ilmu girinya. Kali ini beliau sengaja saya cari untuk berbicara tentang bukunya yang menyangkut maestro besar Afandi. Selamat berjumpa Pak Kiai Nasruddin Ansori. Gus Nas ya. Sugeng Rawo. Sugeng siang. Boleh diceritakan Pak Nasruddin apa yang Anda lakukan sebetulnya tentang Afandi yang kaitannya dengan buku ini? Ya, terima kasih. Jadi ceritanya panjang. Setidak-tidaknya ingin saya sampaikan bahwa Afandi adalah tokoh yang mengharumkan bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan. Sehingga konsep Jawa mikul dur mendem jeruk itu saya lakukan terhadap banyak tokoh. Ada Sutarji, ada Taufik Ismail, ada begitu banyak. Salah satunya adalah Afandi, kemudian Kusbini dan sebagainya. Nah, terkait dengan Afandi, saya melihat semua buku terkait dengan Afandi itu rata-rata penuh dengan kepentingan. Jadi ada kepentingan kolektor, kepentingan apapun yang tingkat objektivitas ilmiahnya itu perlu dipertanyakan lah. Nah, karena itu saya dengan sungguh-sungguh melakukan satu riset yang komprehensif lah, yang substansif tentang apa dan bagaimana sosok Afandi. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan Afandi bukan hanya sebagai artefak, bukan hanya sebagai tokoh yang kemudian dimuseumkan, tetapi Afandi yang hadir, inspiring dan memberikan keteladanan yang sangat real kepada bukan hanya teman-teman dari pelukis atau seni rupawan, tetapi bangsa ini akan menimba ilmu banyak dari Afandi. Dan kemudian saya melakukan dialog kulon wun dengan Mami Kartika dan seluruh kerabat Pak Afandi, dengan Bu Rubiem, kemudian dengan Bu Rukmini dan seterusnya, orang-orang yang sangat paham tentang Afandi. Saya juga diskusi dengan para kurator, ada Jim Supangkat, ada Mika dan banyak lagi lah, terkait bagaimana mencari sesuatu hal yang different dari sisi Afandi. Kebetulan dari riset yang sangat tekun saya lakukan selama beberapa tahun, ketemu yang disebut imaji Afandi itu ada di level apa saja, dan itu yang harus kita jaga supaya bangsa ini ke depan menemukan saripati dari keteladanan, dari makna kehadiran Afandi di muka bumi ini. Yeah. Ada satu peristiwa kecil ketika saya sedang mengusulkan ini ke Kemendikbud. Ketika itu saya bertemu dengan Profesor Profesor Muhajir Effendi, dan beliau menerima saya dengan senang hati. Dua hal yang ingin saya minta dari Kemendikbud, yaitu melakukan renovasi terhadap museum yang banyak bocor-bocor itu. Yang kedua, menerbitkan buku, dan yang ketiga sebenarnya adalah film dokumenter. Lalu yang disampaikan oleh Pak Menteri ketika itu mengatakan bahwa Pak Kiai, beliau manggil saya Pak Kiai. Yeah. Pak Kiai, lukisan Afandi itu kan tidak ada yang di bawah 2 miliar. Lukisan yang sangat mahal. Tentu dari situ mudah sekali cari uang untuk merenovasi dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Jogja ini ada yang disebut dana ACE 1, sekian triliun, dan itu bisa dimintakan ke sana. Saya tanya, sudah Pak Menteri? Sudah. Kalau begitu saya ingin menyampaikan, jauh sebelum Indonesia merdeka, itu yang namanya Afandi sudah mengharumkan bangsa ini. Tolong jangan perkecil hanya dengan karya beliau yang memang sudah menjadi rezeki beliau dan anak cucu beliau dan seterusnya. Yang kedua, soal keistimewaan dan sebagainya itu menurut saya tidak relevan, karena dari Sabang sampai Merauke Afandi itu sudah memuliakan dan mengharumkan bangsa ini. Nah, karena itu dengan cepat Pak Menteri langsung mendisposisi, selesailah itu renovasi, tentu hanya dengan biaya yang sangat terbatas, tapi yang penting itu Museum Galeri 1 itu sudah kembali normal, kembali berfungsi dan sejuk lagi. Yang berikutnya
buku. Ya, buku ini kemudian saya bekerja sangat cepat karena memang harus diselesaikan pada tahun itu juga, dan alhamdulillah saya mengajak Mami Kartika karena beliau yang cukup paham lah tentang siapa Pak Afandi. Lalu kita berdiskusi berminggu-minggu dan sebagainya dengan seluruh keluarga, bikin grup WhatsApp dan segala macam. Saya sampaikan semua pokok-pokok pikiran, temuan dan segala macam. Dan intinya kemudian Mami berkenan sebagai supervisor, memsupervisi semua yang saya tulis dan sebagainya. Akhirnya terciptalah buku ini dalam 2 bahasa, dan kemudian kita kirim ke banyak galeri nasional, baik yang ada di Singapura, di Hong Kong, di London dan sebagainya, dan beberapa galeri termasuk di Paris. Responnya luar biasa karena selama ini buku mengenai Afandi nyaris tidak cukup komprehensif. Satu, dari sisi konten itu kecenderungan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu lah. Tetapi ini objektivitas. Saya mengangkat Afandi tentu dengan segala tanggung jawab, segala keseriusan, dan tentu dengan sikap ilmiah yang saya miliki dengan metodologi dan seterusnya. Dan di Galeri Nasional buku ini juga dibikin giant ini yang dipromosikan lah cukup serius selama beberapa pekan dan seterusnya. Yeah. Nah, ini seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin di buku lain yang pernah ditulis oleh Profesor Umar Khayyam, ditulis oleh yang lain, Raka Sumican dan sebagainya, tidak sekomprehensif buku ini. Intinya. Ya, boleh diceritakan ketika buku ini tentu saja kan semacam kayak penyempurnaan dalam tanda kutip terhadap buku-buku yang sudah ada. Artinya kan tadi dikritik buku yang sudah ada syarat dengan kepentingan. Kalau buku ini sebetulnya kepentingannya apa, Mas? Ya, satu secara objektif apapun kan gitu, historical record, nilai-nilai kesejarahan yang selama ini tertutupi oleh banyak kepentingan atau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu lah. Kita kan tahu yang namanya ada kepentingan komersial dan seterusnya untuk melegitimasi dan sebagainya. Sementara di sisi lain kita ingin ada sesuatu yang bisa kita wariskan dalam konteks sejarah. Kan banyak sekali sudut pandang, perspektif ya terhadap penulisan dan macam-macam gitu. Nah, saya yang punya tradisi keilmuan cukup lama di majalah Prisma, di majalah Horizon, saya kira saya sungguh-sungguh lah dengan apa yang saya sampaikan dan saya pertanggungjawabkan. Dan kemudian ini buku yang distempel oleh Kemendikbud, diberi pengantar oleh Menteri, oleh Dirjen Kebudayaan, dan ini buku yang bisa merepresentasikan siapa dan bagaimana Afandi itu, termasuk sepeninggal Afandi kira-kira apa yang harus dijaga dalam konteks imaji Afandi yang luar biasa itu. Ini mengisahkan relasi Afandi bahkan dengan Bung Karno, dengan Khairil Anwar dan dengan yang lain yang luar biasa, yang di buku lain mungkin saya belum temukan. Ada barangkali sporadik cerita yang belum tertulis dan sebagainya, tapi saya menemukan dari sumber-sumber yang sangat, itu pun masih banyak yang tentu kalau mau ada edisi revisi kesaksian dari seorang Profesor Muktiali yang bersahabat karib dengan Pak Afandi dan kemudian mengusulkan supaya Pak Afandi membantu anak-anak muda yang brilian untuk bisa S2, S3, dan itu dilakukan dengan menghibahkan beberapa lukisan, dan lukisan itu beredar kemana-mana dan jadilah mungkin puluhan atau ini jasa baik Pak Afandi dari sisi lain yang barangkali belum pernah diliput di mana-mana, kan itu salah satunya. Ya, terakhir Gusnas, harapan Gusnas apa ini dengan terbitnya buku yang Anda inisiasi ini? Ini ya, kedepannya nanti seperti apa? Ya, tentu sederhana bahwa Afandi orang besar yang memang layak betul untuk kita
rekam jasa rekam jejaknya itu kita teladani. Kemudian ini menjadi inspirasi bagi para seni rupawan dari mana saja, dan ini menjadi kebanggaan tentang nasionalisme bangsa, tentang edukasi, tentang diplomasi kebudayaan, tentang strategi kebudayaan dan sebagainya. Sehingga harapan saya nanti saya juga akan bisa menulis tokoh-tokoh lain yang secemerlang Pak Afandi tentu. Ini ada buku satu lagi, buku Kusbini, tapi tentu tidak sekomprehensif buku Pak Afandi. Saya kira itu yang bisa kita harapkan ke depan, dan kalau bisa ya ini bisa dikoleksi oleh banyak orang untuk menjadi rujukan bagi kampus-kampus dan tentu para seni rupawan. Oke, terima kasih Pak Gusnas. Saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih juga atas perhatian Anda. Sampai jumpa.